Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, seperti yang saya umumkan di grup Telegram, maka hari ini kita tidak akan masuk dulu ke materi yang baru. Harusnya kan memang hari ini sudah masuk ke analisis kebutuhan, tapi saya lihat ada kebutuhan untuk kita bahas dulu dokumentasi dari segi rekayasa kebutuhan. Kalau kemarin kan teman-teman sudah lihat bahwa di proses rekayasa kebutuhan sendiri itu sudah ada 2 dokumen yang nanti teman-teman akan isi secara berkelompok. Yang kemarin saya minta isi adalah dokumen proses bisnis, di mana sudah mulai diisi dari minggu lalu oleh teman-teman, dan minggu sekarang kita akan melakukan simulasi dan pembahasan, supaya nanti teman-teman bisa melakukan revisi lagi sampai minggu depan. Barulah nanti saya akan nilai di minggu depan untuk nilainya. Cuman kalau sekarang belum bisa ngupload lagi ya, karena belum saya perpanjang waktunya. Nanti saya akan perpanjang setelah kuliah ini. Kemudian ada satu lagi dokumen namanya dokumen product requirement atau software requirement. Nah, itu sebetulnya dokumen inti dari si rekayasa kebutuhan, karena nanti di dalamnya akan ada kebutuhan fungsional dan ada kebutuhan non-fungsional. Nah, barulah setelah mengisi 2 dokumen tersebut, kita bisa masuk ke rekayasa kebutuhan. Di mana nanti proses rekayasa kebutuhan sendiri, kalau teman-teman sudah baca materinya di LMS ya, lebih ke arah memodelkan si kebutuhan fungsional supaya jauh lebih bisa memberikan gambaran nantinya kepada developer di tim kita nantinya. Nah, saya yakin sebetulnya apa yang sudah kami berikan dokumennya secara format itu jauh lebih mudah dibanding yang dulu-dulu. Kami sudah meringkas format dokumennya, dan kami juga berikan beberapa panduan cara pengisiannya, walaupun juga panduannya kami bikin panduan singkat gitu tentang bagaimana cara mengisinya. Nah, saya tidak tahu apakah teman-teman mengisi dengan benar atau tidak, karena kan tugas baru masuk hari ini, jadi saya belum bisa full meriksanya. Nah, jadi saya manfaatkan pertemuan kali ini untuk membahas dulu, istilahnya membahas dulu progres teman-teman sejauh ini di minggu pertama. Ataupun juga teman-teman bisa nantinya bertanya, misalkan apakah isian yang saya lakukan ini tepat atau tidak, apakah dengan proses bisnis yang saya capture ini masih kurang atau tidak, dan seterusnya. Nah, itu saya serahkan kembali ke kalian, silakan, saya tunggu diskusinya. Nah, karena sekarang diskusi dan tidak ada materi, mungkin kalau yang bisa show face via videonya silahkan, sembari kita nanti diskusi. Ada yang mau didiskusikan, silakan. Hari ini nggak ada materi, jadi kalau kalian nggak diskusi, nggak ada pertanyaan, ya saya anggap bahwa dokumen kalian itu sudah diisi dengan benar. Jadi nanti tinggal saya nilai saja, seperti itu. Kalau bingung, silakan bertanya, supaya nanti nilainya jadi bagus. Karena hati-hati, nilai paling besar adalah nilai dari tugas besar ini. Dan ini adalah 2 dokumen pertama yang kalian harus kumpulkan. Oke, silakan. Kalau misalkan review aja gimana, Pak? Kalau kan Boleh, kita udah bikin nih kayak nanti boleh. dari tim aku share screen gitu. Boleh, Kayak boleh. ini proses boleh, Pak? Boleh. Baik. Silakan, udah bisa share screen. Sudah bisa, Pak? Sudah. Tinggal share screen aja. Oke. Oh ya, sebelum di scroll down, proses review ini kan tentunya nanti semua teman-teman di sini bisa melihat isi tugas dari kelompok MP-MP ini. Iya, Pak. Nah, tidak boleh ditiru ya, artinya jangan dijadikan panduan nanti, oh iya gue malah kepikiran ya kenapa proses bisnisnya beda dengan kelompok ini. Nah, jawaban yang saya berikan itu berlaku ke yang bertanya saja. Artinya bisa saja ada hal yang atau kondisi yang membedakan dengan kelompok lainnya. Jadi jangan sampai kelompok lainnya berpikir, oh saya emang udah aja lihat kelompok MP-MP nanya, saya nggak usah nanya lagi. Belum tentu. Mungkin saja perspektif ataupun asumsi yang dipakai di tim PMP ketika menjawab pertanyaan saya itu beda. Maka jawaban dan arahan dari saya juga pasti beda. Nah, jadi saya harapkan teman-teman juga bisa bertanya
dan memberanikan diri layaknya tim PMP seperti itu. Oke, silakan. Apa yang mau ditanyakan dan direview ke saya? Yang Jadi mau dibantu cek. hasil kerja tim kita, Pak. Oke. Jadi Menemukan ada berapa proses bisnis? 8, Pak. Oke, 8. 8. Pertanyaan saya simpel. Pertanyaan saya tanya dulu ya, sebelum nanti saya akan coba baca beberapa sampelnya. Untuk proses bisnis yang teman-teman sampaikan di dokumen ini, apakah proses bisnis before atau after the system? Before itu maksudnya berarti kita melihat hanya yang terjadi di lapangan tanpa ada perangkat lunak, atau justru ini adalah proses bisnis yang teman-teman siapkan nanti untuk ini perangkat lunak, nanti cerita di dalam perangkat lunaknya seperti ini. Nah, itu harus dijawab dulu. Jadi ini before-nya, Pak. Before. Proses. Nah, itu Ya, betul. sebelum adanya software. Nah, itu betul. Jadi makna dari dokumen proses bisnis ini adalah kita meng-capture cerita sebelum ada perangkat lunak. Good. Bagus. Kemudian menemukan berapa? Ada 8. Apa aja secara umum? Ada mencari tempat, lalu Oke. pengecekan ketersediaan menu, Oke. ada pemesanan makanan, Oke. menyiapkan pesanan, Oke. mengantarkan pesanan, pembayaran pesanan, melaporkan pendapat, dan pembuatan menu baru. Oke, berarti kelompok Anda meng-capture ada, ke atas lagi, ada proses bisnis yang tidak ada di deskripsi, benar ya? Mencari tempat? Iya, betul, Mencari Pak. tempat. Ya. Itu boleh, silakan, boleh. Jadi Anda boleh saja tiba-tiba berasumsi ada proses bisnis yang tidak dijelaskan di deskripsi, itu boleh. Jadi nanti ketika Anda mengerjakan proyek yang sesungguhnya nanti ketika kita di lapangan pekerjaan seperti itu, maka Anda boleh memang menggetting requirement atau proses bisnis yang tadinya tidak ada menjadi ada. Karena memang secara logika yang namanya orang pasti nyari tempat dulu, betul ya? Iya, Pak. Oke, kemudian pengecekan ketersediaan menu. Kenapa sehabis mencari tempat langsung pengecekan? Kenapa nggak pemesanannya dulu? Pemesanannya dulu. Jadi kalau pengecekan itu si koki memberitahu dulu ke pelayan sebelum si pelanggan tuh memesan. Jadi si pelayannya tuh udah bisa memastikan gitu si pelanggan tuh memesan yang sudah tersedia. Kenapa nggak dibikin sederhana aja ceritanya bahwa ada sebuah papan tulis di mana nanti si koki tersebut dia akan menuliskan menu-menu yang sudah habis. Pernah ngelihat hal seperti itu kan ya di tempat makan? Jadi sold out menu gitu. Oh iya, Pak. Ya, dibanding kita ada proses namanya pengecekan, tapi mungkin lebih baik istilahnya jangan pengecekan. Kalau pengecekan tuh berarti akan ada dilakukan secara periodik. Kalau ini lebih kepada si kokinya menuliskan saja soal menu gitu aja sih intinya. Kebayang ya? Iya, Pak, kebayang. Benar-benar dilakukan oleh koki saja untuk si stakeholder-nya nanti. Kan ini belum kita plotting ya ke stakeholder. Oh iya. Oke, ke bawah lagi. Baru pemesanan, oke, ini benar karena sudah ada tersedia di deskripsinya. Kemudian menyiapkan pesanan, oke. Berarti ini kokinya ya, masak ya. Kokinya masak. Oke, mengantarkan pesanan. Pelayan ke pelanggan. Oke. Memang mengantarkan pesanan ada cerita yang begitu detail sampai dianggap menjadi sebuah proses bisnis. Mungkin kan menyiapkan pesanan tuh, saya harus baca dulu pesanan, kemudian menyiapkan pesanannya, kemudian jika apa maka apa, dan seterusnya sampai nanti makanan itu jadi. Kalau nganterin kira-kira ada cerita apa? Kalau nganterin sih kayak si pelayannya tuh sudah tahu nih status pesanannya sudah siap, lalu diantarkan ke pelanggan dan pelanggan mendapatkan pesanan. Oh, berarti ada cerita pelayan itu mengecek ke kesediaan status yang dari proses bisnis 4 ya berarti ya? Iya. Kemudian mengantar. Oke, kemudian? Pembayaran pesanan. Pembayaran pesanan, oke. Kemudian melaporkan pendapatan. Nah, ini juga baru ya, tidak ada di deskripsi tugas besarnya. Boleh aja ada. Jadi nanti kalau ibaratnya ketika kita bikin software, ada sebuah report tentang pendapatan. Iya, boleh aja sih, boleh menambahkan itu. Kemudian pembuatan menu baru. Iya. Oke. Sip. Oke.
Good. Untuk yang bagian pertama, bagian yang kedua, stakeholder-nya siapa aja? Ada pelayan, koki, kasir, Here. pelanggan, sama pemilik, Pak. Oke, pelanggan berarti dalam hal ini terlibat dalam proses bisnis ya? Iya, Iya, Pak. untuk memesan dan membayar pesanan. Dia bersifat aktif atau pasif sebagai stakeholder-nya? Pasif ini artinya cuman terlibat karena adanya interaksi dengan stakeholder utama. Contoh, misalkan ketika dia mesen makanan, pelanggan itu kan cenderung pasif ya, cuman ditanyai aja, misal kamu mau mesen apa dan segala macam, tapi yang bekerja utamanya adalah si apa istilahnya kalau kamu disebutnya apa? Pegawai ya. Iya, Pak. Pasif atau aktif? Pasif sih, Pak. Berarti, Pak, kalau kayak gitu. Yakin pasif? Membayar pesanan kan Oh ya, aktif membayar, Pak. Oke. Ya, membayar itu Nah, aktif, Pak. Iya. Itu kuncinya. Jadi Iya. kita harus bisa meng-capture yang aktif. Minimal ada satu tanggung jawab yang sifatnya aktif. Kalau dia sifatnya pasif, berarti jangan jadi stakeholder. Itu akan jadi rancu nantinya. Kebayang ya? Iya, Pak. Kebayang, Tapi Pak. kalau ini boleh, pelanggan masuk boleh. Pemilik, oke. Kebayang. Pemilik berarti ada sip memastikan sip. Oke, sip, good. Oke. Kemudian alur proses Alur bisnisnya. prosesnya, Pak. Oke, berarti sudah di mapping di sini ya. Proses bisnis 1 itu pelayan dengan pelanggan. Oke. Pelanggan menghampiri pelayan mencari tempat untuk pelanggan. Mungkin menghampirinya nggak perlu ya. Tapi kita langsung bicaranya apa sih proses yang terjadinya. Ibarat gini, coba ceritakan proses bisnis ketika Anda belanja di Indomaret. Kalau Anda, kelompok Anda menceritakan dari nomor 1, itu kayak Anda cerita, oke, saya pakai baju dulu, kemudian dari pakai baju dulu saya keluar rumah, lalu saya kunci pintu, lalu saya datangi Indomaretnya. Nah, itu kan diceritakan kan nggak perlu kan? Iya, Pak. Nah, jadi langsung ke intinya aja. Jadi apa? Misalkan pelanggan menanyakan ketersediaan tempat. Iya, Pak. Kemudian pelayan mencari tempat untuk pelanggan. Betul ya? Nomor 2 benar. Nomor 3, pelayan memberitahu tempat tersedia atau tidak. Harusnya ada jikanya dulu dong. Justru yang jika itu nomor 3 harusnya kalau menurutku. Benar nggak? Kan pelanggan menanyakan ketersediaan, kemudian pelayan mencari tempatnya. Dia memeriksa dulu kan ketersediaannya kan. Nah, jika tidak tersedia gimana? Kalau tersedia bagaimana? Nah, itu kan langsung begitu. Bayang? Jadi dari jikanya dulu ya, Pak. Baru si yang memberitahu itu terakhir. Iya. Yang terakhir ya, Pak. Ya kan dia kalau Baik. mencari tempat lalu dia memberitahu kan dia tidak tahu logikanya kalau ada tempatnya gimana, kalau tidak ada gimana. Masa kita tahu logikanya setelah kita memberitahu kan nggak mungkin. Kita tahu dulu logika baru kita bisa beritahu, benar nggak sih? Iya. Iya, Pak. Nah, itu konsepnya. Sip, oke. Kemudian coba cari yang sampel aja. Jadi saya nggak usah periksa semua. Kita dulu. Pengecekan ketersediaan menu itu juga terlalu pendek alur prosesnya. Yakin cuma 2. Jadi si kokinya tuh mengecek dulu ketersediaannya, lalu si koki memberitahu kepada pelayan. Gitu aja sih, Pak. Kalau untuk pengecekan kesediaan menu. Nggak ada if then else-nya ya? Oh, Atau mungkin dilakukan secara periodik berapa kali gitu. Jadi nanti kita bisa bikin secara periodik gitu ceritanya. oh iya, Pak. Kalau misalkan untuk ide si proses ini sebenarnya kayak ini aja sih, Pak. Misalkan udah sold nih, ya udah langsung dikasih tahu ke si pelayan gitu. Jadi setiap ada sold itu langsung si pelayan tuh harus udah tahu gitu. Nah, berarti apakah dia akan menjadi sebuah proses bisnis tersendiri atau jangan-jangan dia bisa di-merger dengan proses bisnis yang lain? Karena gini, sebuah proses bisnis itu harus ada pemicu atau triggernya. Kebayang ya? Contoh, nomor 1 proses bisnis nomor 1, coba balik lagi. Triggernya adalah pelanggan menanyakan kesediaan tempatnya, bener nggak? Iya, Pak. Oh iya, Pak. Baru bisa jalan proses bisnisnya, baru bisa starting gitu ya. Nah, coba baca nomor 1. Apa alasan koki dia ngecek ketersediaan? Nggak ada loh.
pertanyaan paling simpelnya yang kalian harus jawab adalah kapan seorang koki atau seberapa sering seorang koki mengecek ketersediaan bahan baku. Itu nggak terjawab di proses bisnis ini. Tapi kalau saya tanya, kapan seorang pelayan mencari tempat? Saat pelanggan menanyakan ketersediaan tempat, Pak. Good. Tapi ketika saya tanya nomor 2 nggak bisa jawab, kan? Iya. Nah, itu salah. Jangan-jangan dia itu proses yang ada di alur nomor 1, nomor 2 ini, itu dilakukannya setiap ada pemesanan. Jangan-jangan. Jadi bisa di-merger dengan proses nomor 3. Coba lihat proses nomor 3-nya. Nah, kan pelayan memberikan menu. Oke, pelayan memberikan menu restoran ke pelanggan. Oke. Pelayan memberitahu pesanan yang tersedia. Lah, kan menu itu adalah pesanan yang tersedia. Kenapa nomor 1 dan nomor 2 ini dibuat ya? Saya agak-agak rancu. Kalau misalkan yang nomor 2 ini, maksudnya pesanan yang tersedia dalam artian bahan-bahannya ada. Kayak misalkan di Gojek deh, Pak. Itu kan ada list-list menu, tapi ada juga yang sold out gitu. Nah, yang sold out itu. Kalau di aplikasi mudah. Kalau di aplikasi mudah, ini kan manual. Kebayang menu dia, kalau orang Bandung pasti tahu ya, tahu restoran Selasi nggak? Nggak tahu juga ya. Iya, Pak. Ya. Anggaplah ada sebuah restoran yang punya menu 100 menu gitu. Dia harus ngasih tahu pesanan yang tersedianya. Serius. Ini nggak pakai sistem loh ya, masih manual ya kan kita. Iya, Pak. Setiap ada orang yang mau mesen, dia harus cerita dulu pesanan yang tersedia. Serius. Mungkin lebih ke apa yang nggak tersedianya sih, Pak. Jadi yang udah habis tuh yang nggak bisa dipesan apa aja gitu. Ya, yang nggak bisa dipesan 25 menu. Harus dikasih tahu juga. Iya sih, Pak. Nah, itulah yang makanya kuncinya. Kalau menurutku gini aja. Jadi pengecekan ini bisa kalian pengecekan menu ya, tersedia atau tidak itu ya sudah biarkan saja kalau misalkan nanti pelanggan ini memesan menunya itu tanpa tahu dulu ini tersedia atau tidak gitu. Biarin aja. Tapi nanti ketika di dalam pemesanan makanan ini ada proses konfirmasi dari pelayan ke koki, apakah menu ini masih tersedia atau enggak gitu. Kebayang nggak? Pak, kebayang, Pak. Jadi pemesanan makanan ini tidak hanya melibatkan stakeholder pelayan dengan pelanggan saja, tapi juga melibatkan koki. Nah, jika menunya tidak tersedia, maka si pelayan akan balik lagi ke pelanggan dan koki pada saat yang bersamaan itu akan menuliskan di sold out menu. Kebayang kan? Oh, iya. Bayang, Pak. Nah, jadi nanti proses nomor 1 di pemesanan makanan itu pelayan memberikan menu restoran dan memberitahukan sold out menu. Jadi lebih masuk akal dan akan terjaga si siklusnya. Benar nggak sih? Iya, Pak. Iya, kalau kalian pernah makan di tempat makan tuh kan, nih silakan menunya tuh yang habis ada di papan itu. Gitu. Nggak usah jauh-jauh lah kalau kalian makan di Wings or Wings atau di tempat makan warteg mah nggak ada ya. Kalau yang agak-agak keren dikit lagi kayak Wings or Wings gitu. Nah itu kita bisa ngelihat soal menunya. Semua itu bisa lihat gitu. Jadi kita bisa tahu, oh kita nggak bisa pesan ini. Gitu. Kebayang ya? Kebayang, Pak. Kebayang, Pak. Ya, jadi nanti ada if then else di pemesanan makanan. Jadi proses nomor 2 itu adalah bagian dari proses nomor 3. Sehingga nanti di-merger aja jadi satu proses bisnis. Namanya proses bisnis pemesanan makanan. Oh, jadi bisa disatuin ya, Pak? Disatukan saja. Oke, Pak. Cuman tadi kayak saya bilang, ketika dikonfirmasi ke koki, ketika menunya nggak ada 2 aksi yang berjalan secara paralel. Si kokinya ngupdate ke sold menu, si pelayan dia balik lagi ke pelanggan untuk bertanya atau mengkonfirmasi ketidakadaan itu gitu. Jadi ada if then else dan ada paralel di situ. Oh. Oke, Pak. Kalau di BPMN yang kemarin itu ada yang dilakukannya harus pilih salah satu, ada yang harus dua-duanya pada saat yang bersamaan atau tidak harus menunggu satu sama lain seperti itu. Oke, kemudian sip ke bawah.
Jika menyiapkan pesanan, pelayan menyampaikan list pesanan kepada koki. Koki menyiapkan pesanan sesuai urutan. Oke, jika pesanan sudah selesai, koki memberitahukan. Oke. Oke, sip, ke bawah. Oke. Nah, ini mengantarkan pesanan ini, makanya kenapa dia di proses bisnis sendiri ya. Saya agak-agak khawatir kenapa ini dijadikan proses bisnis tersendiri. Kenapa nggak digabung saja dengan 4? Apa? Ya, dia menyiapkan pesanan itu sudah pasti sampai nganterin gitu loh. Lebih gampang kan? Oh Iya, iya. Pak. Jadi Iya. si alur prosesnya lebih padat dalam satu proses bisnisnya. Hmm. Bayang. Kebayang, Pak. Jadi, Oke, sip, terus. Jadi yang Terus, akhirnya tuh si pelanggan udah mendapatkan pesanannya gitu ya? Betul. Itulah Oke, Pak. proses bisnis penyiapan pesanan. Sip, ke bawah. Melaporkan pembayaran pesanan. Pelayan memberikan list menghitung target. Anggap aja gini. Anggap untuk bisa membayar pesanan, si triggernya adalah pelanggan harus minta dulu bill-nya. Oh. Jadi minta dulu bill-nya. Saya minta bill, barulah nanti dia bisa bayar. Supaya ada triggernya. Walaupun sebetulnya dalam dunia aslinya bisa saja pelanggan itu datang langsung ke kasir ya. Iya, Pak. Tapi kan itu nggak standar. Artinya kan kita bicaranya kalau proses bisnis itu yang standar aja, yang biar bisa kita nanti modelkan dalam bentuk yang 5 kemarin kita belajar itu. Jadi saran saya adalah triggernya adalah si pelanggan meminta bill kepada pelayan, kemudian pelayan minta ke kasir, kasir nanti ngasih ke pelayan nganterin ke pelanggan, kemudian pelanggan baru ke kasir bayar dan seterusnya. Kebayang ya? Kebayang ya nyampe sini ya? Kebayang, Pak. Oke, itu paling masukan dari saya. Untuk gambarnya, boleh saya lihat satu contohnya? Coba mencari tempat. Ini untuk mencari tempat, Pak. Oke, kenapa dipisah antara pelanggan dengan, itu apa tuh? Pelayan? Pelayan, Pak. Ya, kenapa dipisah? Saya mau tanya dulu. Ininya, kotak kolomnya itu kenapa dipisah? Kotaknya apa ya? Ada alasan tuh. Kalau dari saya sih, dari referensi yang dicari gitu, Pak. Rata-rata kalau untuk beda environment gitu, Pak. Lingkungan. Iya, kalau beda klien entitas. Kan dari beda entitas. Restoran nih. Karena ada entitas restoran dan ada entitas luar namanya pelanggan, betul ya? Iya, Pak, gitu, Pak. Sip, betul, bagus, pintar. Saya senang. Kemudian pelanggan menghampiri pelayan, oke. Kemudian ada titik putus-putus itu apa tuh bedanya tuh? Sama garis yang solid. Kalau ini sih menurut saya seperti garis kalau dia masuk ke entitas si restoran ini, Pak. Yang entitas yang berbeda gitu, Pak. Beda entitas, Pak. Iya, itu. Cerdas. Iya, Pak. Kemudian pelayan menyampaikan, itu ada simbol amplop itu untuk apa? Message, Pak. Message ke siapa? Pemberi ke pelanggan. Oke. Berarti nama message-nya memang pelayan menyampaikan tempat tersedia. Atau jangan-jangan ada kotak lagi satu menyampaikan tempat tersedia, dia nanti ada output-nya berupa message tersebut gitu. Karena gini, sebetulnya kalau menggunakan simbol yang envelope ini untuk message, ya sebetulnya tidak perlu lagi namanya ini. Tapi namanya adalah misalkan message tersedia atau tidak gitu loh tempatnya. Otomatis ketika misalkan si envelope ini dihantarkan ke pelanggan, itu otomatis ada proses memberitahu, bener kan? Iya, Pak. Nggak perlu lagi kita jelaskan pelayan menyampaikan tempat tersedia atau enggak. Karena kan dengan kita menarik garis panah dari si envelope ini ke pelanggan, itu sudah artinya memberitahu. Bayang nyampe sini? Kebayang, Pak. Oke. Nah, cuman kan tadi ceritamu, kamu memberitahu dulu baru memeriksa jika-jikanya itu kan, itu yang salah. Makanya agak aneh di sini. Kebayang ya? Harusnya kan jika-jikanya adalah di pelayan ini. Jika tempatnya tersedia, maka message-nya apa? Jika tempatnya tersedia, tadi saya ngomong tersedia atau tidak ya? Ya, misal jika tersedia, maka message-nya apa? Jika tidak tersedia, maka message-nya apa? Diantarkan ke sini. Kebayang?
Akan ada Kebayang, simbol ini tuh, simbol yang apa namanya, if then else-nya, yang ini, yang silang, yang layang-layang, kok layang-layang belah ketupat yang di silang ini, itu adanya di pelayan. Karena logikanya itu ada di pelayan, benar nggak sih? Yang Iya, Pak. tahu tempatnya tersedia atau enggak kan pelayan, bukan pelanggan. Kalau kamu enggak loh. Logikanya ada di pelanggan. Pelanggan kan cuman pasif kalau di proses bisnis ini, dia menerima output saja dari pelayan gitu loh. Kebayang ya? Ya, Kebayang, Pak. Pak. Oke, itu aja dulu diperbaiki proses bisnisnya, nanti gambar pasti mengikuti. But it's good. Ada lagi nggak yang model proses yang lain selain BPMN? Ada flowchart, Pak. Oh, untuk yang ini. Karena untuk- kenapa kalian pakai flowchart instead of kalian pakai BPMN? Kalau flowchart yang sederhana aja gitu, Pak. Oke, berarti yang fokusnya lebih ke arah proses. Iya, Pak. Tapi hati-hati nanti kan proses 2 digabung sama proses 3 ya. Iya, Pak. Oh iya, Pak. Nah, itu juga jadi harus hati-hati. Apakah yang saya tanya lagi nih, saya cuman biar kalian tambah penasaran. Coba balik ke proses 1. Kalau ini saya ganti jadi pakai flowchart, boleh nggak? Bisa, Pak, boleh. Bisa, Pak. boleh ya. Oke, berarti Iya. kalian bisa paham bahwa satu proses bisnis bisa saja digambarkan dalam 2 model proses yang berbeda. Iya. Tapi kalau Iya, sudah Pak. BPMN, ya BPMN saja, nggak perlu lagi gambar flowchart. Kalau sudah flowchart, nggak perlu BPMN. Alasan kalian gambar BPMN apa, kalian harus tahu ya. Karena kan BPMN lebih kompleks dibandingkan flowchart. Artinya akan ada resiko negatif bahwa orang yang membaca ini itu harus paham simbol yang lebih banyak dibanding flowchart. Tapi kalau kalian sudah yakin bahwa tim internal kalian mampu, ya nggak apa-apa pakai BPMN. Deal? Nyampe sini? Deal. Oke, good. Tinggal direvisi, lalu nanti kalian kumpulkan lagi paling lambat minggu depan untuk saya nilai. Kalau sekarang nggak saya nilai. Oke? Oke, Pak. Baik, Pak. Good job. Ya, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Saya yang terima kasih karena kalian sudah mengerjakan tugasnya dengan semangat. Itu aja. Baik, Pak. Oke, berikutnya yang lain. Silakan. Ada yang mau di-review dan bertanya? Kelompok Boleh, capcay silakan. boleh nggak, Pak? Boleh dong. Makan Ya, capcay-nya baik, ya nggak boleh. Kalau kelompok capcay boleh. By the way, perasaan saya nyuruhnya makanan Indonesia deh. Capcay itu makanan Indonesia bukan sih? Capcay itu Makanan setahu China saya siapa ya? Chinese food. Ya, Pak, kepikiran capcay waktu itu. Aduh, kalian mah nyari makanan Indonesia aja kok pusing. Randy. Sudah ada Oke, ya, Pak, ya? langsung. Sudah muncul. Enak ya pakai Google Docs ya? Jadi bisa kolaborasi. Kalian kan Ya, mungkin betul, Pak. itu memang kalian harus dibiasakan dari sekarang, karena nanti kalau kalian kerja di startup, ada startup yang dia itu tidak mau bayar license-nya Office loh. Jadi dia, ya udah aja gue pakai yang freeware saja, ini kan free ya, dia bisa pakai gitu. Nah itu harus dibiasakan pakai Google Docs. Kalau misalnya mau pakai Office juga boleh, ya berarti harus bayar license, itu aja sih intinya. Kalau saya sih nggak peduli mana yang digunakan, yang penting kalau bagi saya orangnya nyaman, gitu aja sih. Saya nggak membela Office, nggak membela Google Docs seperti itu. Oke, silakan. Namanya saya salah, udah itu revisi pertama. Bukan pakai C, tapi pakai K. Dilihat lagi di sistem ya. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Mohon maaf, Pak. Ke bawah. Oh ya, tadi saya lupa untuk tim yang empempe. Coba ke atas dulu, liatin dulu yang capcay. Nah, di sini kan ada versi dokumen 1.0. Nah, karena kalian sudah di-review, berarti nanti versinya jangan 1.0 lagi, tapi misalkan 2.0 atau 1.1. Nah, kapan saya harus menggunakan 1.1 atau kapan saya malah nambahnya jadi 2.0? Kalau perubahannya major, artinya ada perubahan yang sangat besar, lebih baik 2.0. Tapi kalau perubahannya hanya sifatnya sedikit, itu 1.1 aja, nggak perlu sampai 2.0. Itu aja sih, tambahan pengetahuan untuk kalian semua. Nggak hanya untuk kelompok PMP. Baik, Coba Pak. silakan ke bawah. Oke, silakan, cerita. Proses apa aja yang kalian temukan, proses bisnisnya? Yang ditemukan
Pertama itu Pak proses login dan logout, pendataan pelanggan masuk, pendataan ketersediaan meja dan tempat duduk, Oke. ketersediaan makanan, pemesanan makanan atau minuman, katalog menu, perhitungan total pembayaran, validasi pembayaran, sama pembuatan laporan, Pak. Jumlahnya. Oke. Nah, ini beda ya, beda dengan kelompok tadi. Tapi bukan berarti salah. Kita bahas dulu. Dari yang proses 1, login dan logout pegawai restoran. Itu untuk apa? Pertama buat login pegawai dulu, Pak. Jadi semisalkan si pegawai udah login, baru bisa melaksanakan proses bisnisnya masing-masing. Asumsi kamu ini berarti sudah ada perangkat lunak dong? Iya juga. Iya, Pak. Ya, salah, Pak. Nah, itu salah. Harusnya Ya, proses juga bisnisnya ini yang kita masih bahas. Karena gini, proses bisnis itu ada 2 memang. Proses bisnis sebelum kita membuat perangkat lunaknya, dan proses bisnis yang nanti kita akan tanam di dalam perangkat lunaknya. Nah, untuk yang sekarang, karena kita masih proses rekayasa kebutuhan, maka kita fokus bercerita proses bisnis yang terjadi sebelum kita membangun perangkat lunak. Itu kuncinya. Jadi di dalam dokumen ini, ketika tahap rekayasa perangkat lunak ini, ketika rekayasa kebutuhan ini, maka kalian fokus ke cerita sebelum ada perangkat lunak. Nah nanti, kapan Pak saya bisa bercerita proses bisnis di dalam sistemnya? Ya nanti, ketika kita sudah menganalisis kebutuhan. Jadi nanti di analisis kebutuhan, kita akan melakukan ini lagi, tapi mungkin dengan model yang berbeda, yaitu kita pakai data flow diagram. Karena untuk pemodelan fungsional sekalian. Itu pengetahuannya. Bisa dipahami ya, tim? Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Bisa, Pak. Berarti nomor 1 ini harusnya hilang. Nomor 2, pendataan pelanggan masuk. Ini juga sama karena orientasinya masih sistem ya. Iya. Pendataan. Komentar saya gini aja deh. Oke, karena saya nggak bisa komentar lebih jauh lagi. Karena ini nanti kalian harus revisinya besar sekali nih. Karena orientasinya jadi beda. Yang ingin saya komentari dari kalian itu adalah breakdown proses bisnisnya terlalu kecil-kecil. Contoh, ini ada yang bisa digabung sebetulnya. Ke bawah coba. Tadi saya lihat ada perhitungan total pembayaran yang dikeluarkan per pelanggan. Sama ada validasi pembayaran. Sebetulnya kalau saya lihat, ini kan satu proses bisnis ya. Betul? Betul, Pak. Iya. Nama Betul. proses bisnisnya betul, adalah Pak. pembayaran. Iya. Di dalam pembayaran nanti akan ada cerita, saya bilang akan ada cerita alur prosesnya, yaitu ngitung dulu, kemudian nanti dibayarkan oleh pelanggan, kemudian kasir memvalidasi. Benar nggak? Nyampe sini. Nah, jadi kalau menurut aku, kalian harus nge-breakdown-nya harus hati-hati. Jangan sampai terlalu kecil. Indikatornya gini aja. Kalau dalam sebuah proses bisnis, alur prosesnya itu sedikit sekali, cuma 2, kalian patut curiga lah. Ini jangan-jangan harus di-merger dengan proses bisnis lain. Atau jangan-jangan ini adalah bagian dari sebuah proses bisnis yang lain. Nah, itu dulu. Coba ke bawah deh. Ada alur proses kan yang di format saya. Ke bawah lagi. Nah, di alur proses bisnis, di situ ada alur proses. Nah, kalau alur prosesnya cuma 2, jangan-jangan itu adalah bagian dari proses bisnis yang lain. Kebayang ya, nyampe Oh sini? iya, Pak. Cuma saya nggak bisa komentar banyak karena ya itu tadi, karena kalian membuat perspektifnya itu seolah-olah sudah ada sistem. Nah, itu sih. Ada kasus memang di mana di dalam sebuah proyek perangkat lunak itu kita membangun sistem di tempat yang sebelumnya sudah ada sistem legacy-nya. Jadi gini, misalnya ada restoran, dia sudah punya sistem, lalu sistemnya itu dirasa jelek, lalu dia pengen bikin lagi perangkat lunak lagi yang baru. Nah, maka cerita proses bisnis yang mungkin saja orientasinya sistem itu nggak masalah. Jadi yang punya kalian ini sebetulnya kurang tepat karena kondisi di restorannya itu belum ada perangkat lunak. Kebayang nyampe sini ya tim ya? Iya, Pak. Ini buat Ya, orang Pak. buat yang lain juga tolong dijadikan catatan. Tapi misalkan, saya bilang ini misalkan ya, misalkan restoran yang saya kasih di kasus itu
Sebelumnya sudah ada perangkat lunak, cuma perangkat lunaknya ini tidak cukup membantu. Jadi akan ada proyek perangkat lunak lain untuk bisa membangun software yang baru. Nah, berarti kan otomatis cerita proses bisnisnya itu sudah by system. Itu nggak masalah. Apa yang kalian lakukan ini akan menjadi tepat jika restoran yang kalian kunjungi sekarang ini untuk dibikinkan perangkat lunaknya memang sudah mempunyai perangkat lunak sebelum perangkat lunak yang kalian bangun. Dua-duanya itu bisa jadi benar, makanya tergantung dari asumsinya. Tinggal kalian lihat asumsinya. Nah, cuman kan saya di deskripsi tugas besarnya tidak menyebutkan sama sekali bahwa perangkat lunaknya sudah ada sebelumnya. Maka otomatis perspektif yang kalian gunakan menjadi kurang tepat. Bayang ya? Ya, iya Pak. Baik. Nah, tapi bukan berarti salah total, tidak. Dalam hal kalau misalkan, sekali lagi ya, ketika si restoran yang disajikan di deskripsi tugas besar ini, sebelumnya sudah menggunakan perangkat lunak, lalu di proyek ini ingin diperbaiki perangkat lunaknya, maka cerita semacam ini mungkin saja bisa muncul. Jadi proses bisnisnya bukan proses bisnis yang tanpa sistem, tapi sudah proses bisnis yang menggunakan sistem. Kebayang sampai sini? Terbayang, Pak. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi nggak sebelum kalian nanti revisi supaya nggak salah lagi? Sudah jelas? Sudah jelas, Pak? Oke, sip. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Satu lagi saja ya. Karena kan sebetulnya kesalahannya mirip-mirip nih, gitu. Boleh kelompok saya, Pak? Boleh, silakan. Kelompok Anda. Hati-hati, jangan ngikutin yang kelompok satu ya, karena mungkin saja berbeda cara pandangnya. Jadi kalau kalian mau nanya, Pak, kiranya ini boleh atau tidak, ya boleh tanya via forum. Kan di forum juga sudah ada yang beberapa bertanya. Ayo silakan share screen. Oke, silakan dilihatkan proses bisnis yang kalian temukan. Ada apa aja? Bisa. Ya. Ya, silakan diceritakan. Oke, yang pertama itu proses bisnis di kelompok saya itu mulai dari memilih nomor meja. Dari setelah memilih nomor meja, berarti pelayan sudah mencarikan kursi, udah untuk pelanggannya. Baru pelanggan melakukan pemesanan menu di proses kedua. Setelah pemesanan menu di proses ketiga, pesanan itu akan dilihat dan dimasak oleh koki. Di proses keempat, koki akan menandai makanan yang sudah jadi, lalu akan diantarkan oleh pelayan ke pelanggan. Di proses kelima, pelanggan meminta struk pembayaran. Di proses keenam, pelanggan membayarkan berdasarkan harga yang tertera di struk pembayaran. Di proses ketujuh, pelanggan memberikan feedback. Di proses ke-8, nggak ada karena dia prosesnya cuma sampai ke-7. Sampai memberikan feedback. Oke, saya komentari ya. Yang kalian gambarkan di proses bisnis ini itu bukan proses bisnis, tapi alur proses. Bedakah antara proses bisnis dengan alur proses di dalam suatu proses bisnis? Proses bisnis itu paling gampang kita analogikan dengan ada prosedur apa saja sih gitu loh. Itulah proses bisnis. Contoh, kayak tadi temennya yang di tim PMP bilang bahwa proses bisnis nomor 1 mereka adalah pencarian tempat duduknya. Nah, di dalam pencarian tempat duduknya itu kan ada lagi alurnya, bener nggak sih? Halo, kelompok ini? Iya, benar, Pak. Iya, Pak. Nah, ada alurnya lagi, misalnya kayak pelanggannya nanya, kemudian dicarikan jika apa maka apa. Nah, itu alur. Nah, yang kalian gambarkan di proses bisnis ini bukan proses bisnis, tapi alurnya langsung. Itu yang jadi salah. Paling gampang, dalam satu proses bisnis akan punya banyak alur di dalamnya. Yang dimana nanti antar proses bisnis bisa saja saling terhubung. Nah, itu sih
Contoh kayak ini deh, kalau pemesanan menu, pemesanan makanan kali ya, pemesanan makanan, oke lah, itu jadi proses bisnis. Kayak pesanan dilihat dan dimasak oleh koki. Harusnya nggak gitu. Harusnya misalkan kayak tadi tim PMP bilangnya proses bisnisnya adalah penyiapan makanannya. Nah, di dalam penyiapan makanannya kan masih ada cerita lagi. Maka dia layak dijadikan sebuah proses bisnis. Tapi kalau pesanan dilihat dan dimasak oleh koki, ya udah satu proses. Apakah itu layak dikatakan sebagai proses bisnis? Ya tidak. Karena cuma satu proses. Kebayangin sampai sini ya? Iya, Pak. Jadi itu kesalahannya di sini. Secara garis besar itu kesalahannya. Saya yakin di kelompok yang lain juga pasti ada yang melakukan kesalahan serupa seperti ini. Nah, untungnya ketahuan ya. Kalau ketahuannya nanti di akhir, wah ini ribet lagi yang gantinya nih. Apalagi kan mulai minggu ini juga kalian mengerjakan yang product requirement. Nah, itu yang harus hati-hati. Silakan. Kalau yang lain saya nggak bisa bahas karena sudah salah di proses bisnisnya. Silakan, tentang proses bisnis boleh nanya. Pak, proses bisnis itu sebetulnya kalau kayak gini benar atau enggak, itu boleh nanya. Silakan. Atau sudah jelas tim ini? Saya mau bertanya, Pak. Boleh. Yang kalau misalnya itu kan berarti penyediaan makanan itu, Pak. Itu berarti sudah termasuk dalam pengantaran diantarin oleh pelayannya apa enggak? Tergantung asumsi yang kamu gunakan. Kalau di tim PMP yang tadi, penyiapan makanan itu mulai dari masaknya sampai nganterin. Cerita di dalamnya dia breakdown lagi, ada lebih dari satu. Kalau di kamu misalkan nanti sampai nanyain feedbacknya, ya itu boleh-boleh aja. Tergantung asumsinya mau sampai mana gitu loh. Tapi sebuah proses bisnis ini granularitasnya atau besarannya itu jangan terlalu besar. Besar tuh artinya banyak banget alur proses di dalamnya, tapi juga jangan terlalu sedikit. Kalau punyamu ini granularity-nya terlalu kecil. Cuman satu aja, jadi satu proses bisnis, satu proses, ya nggak boleh lah. Nah itu sih kesalahan yang terjadi di kelompok yang sekarang, itu aja intinya. Yuk, silakan, bagus pertanyaan, ada lagi nggak? Mau nanya juga Pak sekali lagi. Itu di stakeholder itu kita ada buat admin Pak. Admin. Itu kira-kira kalau misalnya kayak tadi di deskripsi proses bisnisnya itu nggak disebutin, itu berarti mesti dikeluarin ya Pak dari stakeholder? Ya aku harus nanya dulu, admin ini tugasnya ngapain? Kalau saya lihat di sini, admin itu lebih kepada mengelola seluruh aplikasi pada web tersebut. Pertanyaan saya adalah, apakah di deskripsi tugas besar disebutkan sudah ada sistem sebelumnya di dalam restoran, atau restoran ini benar-benar baru mau buat software pertama kali? Belum, Pak. Berarti tidak ada ya? Tidak ada software sebelumnya? Berarti kan tidak ada admin dong? Betul? Ya, Pak. Ya, betul, Pak. Iya. Kita masih orientasinya ini bercerita di lingkungan yang sekarang itu ada siapa saja yang terlibat dalam proses bisnisnya. Itu dulu aja. Apakah admin ini akan menjadi seorang stakeholder? Iya. Tapi nanti ketika kita bercerita proses bisnis yang akan kita buat di dalam perangkat lunak. Nanti ketika kita menganalisis kebutuhan, kita gambarkan si admin ini menjadi salah satu entitas yang masuk ke dalam DFD nantinya. Nah, apa itu DFD ya nanti ya, kita belum nyampe ke sana soalnya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, sip, mantap. Ada lagi? Silakan kalau masih ada pertanyaan. Tanya yang banyak. Nah, kan, alur prosesnya cuma satu. Nah, namanya alur pasti harus lebih dari satu, nggak mungkin satu. Satu ngapain, dua ngapain, tiga ngapain, empat ngapain, nah seperti itu. Ini akan lebih kelihatan lagi kalau nanti dimodelkan. Coba lihat pemodelannya, visualisasinya. Nah, kok tiba-tiba ada alur prosesnya banyak di sini. Sementara cerita kamu di atas sedikit. Coba lihat nomor 1.
Alur prosesnya apa saja? Memilih nomor meja ada alur proses apa saja? Tuh, pelayan mencarikan kursi berdasarkan jumlah yang datang. Tapi ketika digambar, ada logika prosesnya. Coba ke bawah. Logika prosesnya ada, jika orang lebih dari 4, maka apa? Nah, itu kan nggak sinkron. Kamu bikin alur prosesnya nggak bercerita ada orang lebih dari 4, tapi ketika digambar prosesnya, kamu ada pengecekan orangnya lebih dari 4. Nah, itulah yang disebut dengan ketidaksinkronan. Ketidaksinkronan antara alur proses yang diceritakan secara deskriptif atau natural language processing, terhadap si model proses yang kamu gambarkan. Itu nggak boleh. Nanti orang bingung, ini proses yang benar yang mana? Itu loh. Kebayang ya? Kebayang, Pak. Nanti kalau nonton video ini lagi, ini kan akan saya pasang nih videonya, coba lihat tadi ketika saya membahas tim PMP. Apa yang diceritakan di alur proses, itulah yang digambarkan di model proses. Nah, itu yang kita sebut dengan sinkron, dan memang harus sinkron antara cerita dengan model prosesnya. Kemudian komentar saya berikutnya, ini kenapa ada admin kasir koki digambarin di sini, padahal dia tidak megang apapun di sini ceritanya. Itu harusnya tidak perlu digambar. Kemudian kalau menggambar BPMN, ya tadi saya udah cerita ya, harusnya kolomnya terpisah kalau beda environment atau kalau beda entitas. Kan kalau kita ibaratkan ada restoran dan ada pihak orang yang bukan restoran tapi datang ke restoran tersebut. Makanya tadi pertanyaan pertama yang saya ajukan ke tim PMP, kenapa dipisah gambarnya? Kolomnya, sorry ini ada 2 kolom nih. Tapi kalau kamu kan bersatu nih, kolomnya dalam satu tabel. Nah, kalau yang tadi kan terpisah. Nah, itu ada alasannya. Jadi silakan pelajari. Dan menurut saya kalau dilihat dari cerita, kamu hanya pengen fokus cerita ke yang begini, itu pakai flowchart juga cukup. Nggak usah pakai BPMN. Malah kamu pakai tools yang bikin bingung gitu malah. Yang kamu sendiri belum paham sebetulnya cerita di dalamnya seperti apa. Dan simbolnya salah. Coba kamu lihat, ada nggak simbol ini nih, simbol diamond, ini kan diamond ya, belakang tupat, yang ada tulisan di dalamnya, di BPMN. Nggak ada loh. BPMN kan punya simbolnya, nah itu yang tidak boleh dilakukan. Jadi kalau pakai BPMN, ya harus kafah, harus sempurna pakai simbolnya. Kalau di sana tidak ada simbolnya, jangan kita coba-coba pakai simbol dari yang lain. Kalau mau gambar flowchart, gambarlah flowchart gitu loh. Kalau menurut saya malah kalian kayaknya lebih paham flowchart. Kenapa nggak pakai flowchart aja? Kenapa harus maksain pakai BPMN? Walaupun sekali lagi ya saya lebih menyarankan BPMN karena jauh lebih kompleks dan jauh lebih detail seperti itu. Bisa terbayang ya tim ya? Bisa, Pak. Ingat, Bisa, tujuan dari kita membuat model adalah supaya orang yang membaca atau melihat gambar modelnya itu bisa mendapatkan insight lebih cepat dan tepat. Kalau kalian menggambar seperti ini, salah simbol dan segala macam, misal simbol apa dipakai untuk gambar apa, nanti orang malah bukan yang paham, malah jadi pusing. Itu seperti itu ya. Oke, kalau dari saya cukup untuk komentar kelompok ini. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Oke, silakan yang lain kalau mau bertanya, silakan tanyakan sebelum saya akhiri perkuliahan ini. Siapa tahu masih ada pertanyaan yang mengganjal atau misalkan masih ada yang belum jelas. Gitu. Mohon maaf Pak, boleh bertanya Pak? Boleh. Kelompok kami masih agak bingung Pak terkait yang flowchart itu Pak. Boleh saya langsung itu aja Pak? Boleh, silakan. Presentasi ya. Kalian nge-review juga Pak ya? Boleh satu lagi Pak? Boleh. Oke. Asal jangan lebih dari sejam aja nih. Kasian kuotanya. Ayo. Mohon maaf Pak, saya nggak bisa share screen, mungkin kelompok saya Pak. Ya, silakan. Halo, ada yang mau share screen? Jangan terlalu lama. Ini kita kan basicnya kuota nih, kuota base. Oke, silakan bercerita apa yang mau direview oleh saya.
bisa tolong arahin ke itu dulu nggak, proses bisnis dulu. Kita bicara di atas dulu aja. Nah ini Pak, kita buat proses bisnis Pak. Sebelum aplikasi itu dibuat, maka di sini kita buat 6. Yang pertama ada reservasi tempat, kemudian yang kedua ada order makanan dan minuman, yang ketiga ada membuat sajian. Ini hampir sama kayak buat makanan, cuman karena sajian itu kan lebih ke makanan dan minuman, beda bahasa, beda orang yang buat. Ya, Kemudian tadi yang kayak keempat, tim PMP mah, kalau di tim PMP tadi penyiapan makanan ya, istilahnya. Ya nggak apa-apa, ya. beda, nggak masalah. Kemudian ada Jangan, pembayaran. sebentar, jangan membuat sajian, tapi pembuatan sajian. Pembuatan sajian, oke Pak. Katanya kata-kata benda, nama proses bisnis kan benda ya. Kalau membuat itu kan kata kerja. Jadi lebih tepatnya pembuatan sajian. Oke. Kan kayak Kemudian, proses bisnis nomor 4-nya pembayaran tuh, ya, bukan membayar pembayaran. kan? Ya, ada pembayaran. Kemudian ada report periodik, hampir sama kayak melaporkan. Mungkin harus diganti apa ya namanya Pak? Kurang cocok ya? Pelaporan periodik. Pelaporan ya. Oke. Pelaporan apa? Laporan penerimaan. Pendapatan. Sorry. Pelaporan pendapatan periodik. Nah, namanya kan enak. Oke. Kemudian Pelaporan, bukan laporan. Pelaporan. Nah, oke, penukaran. Wah, ini yang unik. Apa nih? Jelasin ke saya coba makna dari proses bisnis penukaran. Nah, ini Pak salah satunya yang kita pikirkan Pak. Misalnya kalau ada makanan yang kita pesan itu tidak higienis atau tidak sesuai di restoran ini, kita bisa ngembaliin makanan dan ditukar yang baru Pak. Secara garis besar seperti itu Pak. Oke, boleh Mungkin ada aja yang unik sih. ya Pak ya. Cuma begini, nah ini semua coba tolong didengarkan dengan baik. Dari tadi tim awal sampai tim yang sekarang terakhir, itu kalau kalian lihat kan proses bisnisnya beraneka ragam. Anggaplah tim ini ada berapa? 6 ya? Ada 6 proses bisnis bukan? Ya, ada betul, ada 6. Nah, apakah seluruh proses bisnis ini akan ada di perangkat lunak yang kita bangun? Belum tentu. Makanya ada satu dokumen lagi namanya dokumen product requirement. Nanti kalian akan lihat mana yang akan diadopsi ke dalam sistem, mana yang tidak. Nanti saya minta tim PMP tolong share lagi ya. Ada nanti yang jadi notice bagus di situ. Tapi untuk sekarang silakan lanjutkan dulu. Oke, kemudian kita scroll ke bawah. Tolong. Di sini kita ada 5 stakeholder, manajer, koki, kasir, pelayan, dan pelanggan. Yang baru manajer berarti ya? Ya, manajer. Oke, ke bawah lagi. Nah, ini alur prosesnya, Pak. Salah. Itu yang tadi saya bilang, alurnya harus, ceritanya ada alur dong. Kalau kita yang nyebut alur itu berarti ada alur ceritanya. Ada runutan ceritanya. Jadi 1 ngapain, 2 ngapain, 3 ngapain, jika apa maka apa, dan seterusnya. Bayang ya? Baik, Pak. Nah, coba kita cek dulu langsung ke visualisasinya. Kalau kamu gambar alur prosesnya begini, maka nanti kamu menggambarnya harusnya cuma 1 kotak. Karena benar-benar pelayan mencari tempat bla 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 dan seterusnya gitu. Coba kita lihat visualisasinya. Nah, kenapa ada banyak? Nah, itu yang jadi aneh. Ya, makanya ini kita agak bingung, Pak, terkait visualisasi. Nah, kemudian kedua ini pakai apa ya model prosesnya? Pakai flowchart, Pak. Kalau pakai flowchart, coba dilihat lagi aturan di flowchart. Nah, yang kita bingung itu, Pak, ada 2 referensi, Pak. Apakah di dalam flowchart itu boleh menggunakan kolom, lebih dari 1 kolom gitu? Tidak. Karena flowchart tidak pakai kolom. Iya. Itu pertama. Ya, Kedua, flowchart itu basicnya input, proses, output. Oke. Saya tidak melihat inputmu di awal. Tiba-tiba start langsung proses aja. Kalau kamu mau basicnya benar-benar proses, BPMN dong. Kalau mau gampang ya. Karena kan proses reservasi tempat, tadi kalau kamu lihat contoh yang tim PMP itu, dia langsung basicnya proses gitu. Nah, kalau di flowchart itu jarang sekali simbol proses. Ini kan simbol proses ya. Terbalik ini, trapesium terbalik ini, itu proses. Nah, proses itu perlu input. Inputnya apa? Nggak ada kan? Inputnya berarti sesuaikan seperti yang di proses bisnis atas itu, Pak ya? Betul. Outputnya juga ya? Oke. Iya. Kebayang sampai sini? Sudah terbayang, Pak. Ya, jadi ada ketidaktepatan di pemilihan model prosesnya.
Oke. Jangan maksain pakai flowchart kalau memang lebih mudah pakai BPMN. Tapi jangan juga mau sok keren pakai BPMN kalau ternyata cukup digambarkan pakai flowchart saja sudah jelas gitu. Nah, ketepatan dan keseimbangan memilih inilah yang menjadi nilai lebih kalian nanti ketika menjadi sistem analis. Bayang ya? Bayang, Pak. Berarti Pak dalam visualisasi ini Pak boleh lebih dari satu model ya Pak ya? Misalnya kalau sistemnya Jangan, kompleks. satu proses bisnis, satu visualisasi saja cukup. Oke. Ada lagi? Paling segitu aja mungkin Pak. Mungkin anggota lain boleh bertanya kalau ada pertanyaan. Dari saya cukup. Oke. Jadi kalau sudah cukup, mungkin gantian share screen-nya dengan tim PMP. Saya pengen lihatin contoh yang bagus di sini. But it doesn't mean kelompok PMP nilainya paling tinggi ya, belum tentu loh. Siapa tahu ada yang diam-diam tahu bagus aja nilainya. Atau diam-diam ada yang ternyata lebih benar daripada tim PMP. Silakan tim PMP. Ini ya boleh. Pahala kalian banyak nih. Kalian sharing hal yang bagus ke teman-temannya. Di proses bisnisnya aja kita fokus ke atas. Nah, ke atas lagi yang rekap proses bisnisnya. Nah, sip. Contoh kayak mencari tempat. Mencari tempat ini itu bisa ada di dalam perangkat lunak atau bisa saja tidak ada di dalam perangkat lunak. Bayang nggak nyampe sini? Bayang, Pak. Nah, jadi proses nomor 1 ini apakah boleh tidak ada di perangkat lunak? Bisa saja. Atau kalau kalian sudah bercerita, contoh ada mencari tempat, ya diusahakan nanti di software-nya ada tampilan untuk kita bisa mengecek apakah ada tempat yang kosong atau tidak. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya, bisa, Pak. Artinya di sini ya, artinya di sini adalah ada proses bisnis yang kita capture di sini, itu bisa jadi ada di dalam sistem, atau bisa jadi berubah di dalam sistem, atau bisa jadi tidak ada di dalam sistem, karena sudah ada otomasi. Contoh, proses nomor 2, pengecekan ketersediaan menu. Kalau di dalam cerita manualnya, memang perlu ada proses bisnis ini. Tapi nanti ketika sudah ada sistem, apakah ini masih ada atau berubah ceritanya menjadi bentuk lain? Kalau saya pribadi, itu bisa bilang bahwa ini bisa saja berubah ceritanya. Contoh proses nomor 2 ini pengecekan ketersediaan menu. Nanti kalau nanti saya bangun perangkat lunaknya, saya akan buat sebuah fungsi untuk koki itu menonaktifkan menu yang sudah habis stoknya. Kalau itu sudah dinonaktifkan, ada tombol nonaktif, artinya menu yang khusus menu itu tidak muncul, maka dia tidak akan muncul nanti di sisi pengguna yang memesan makanannya. Siapa yang memesan makanannya ya tergantung cerita kalian. Bisa saja pelanggannya langsung milih, bisa saja pelayan yang memilihkan untuk si pelanggannya. Kebayang sampai sini ya? Oke, kebayang, Pak. Terbayang, Pak. Nah, apa gunanya kita meng-capture ini ya supaya kita bisa melihat apakah ada cerita yang tidak terhandle di dalam perangkat lunak atau tidak. Jadi jawabannya, apakah dokumen ini penting? Ya penting. Karena kalau kalian tidak mendokumentasikan ini dulu, kalian tidak akan tahu apakah ada cerita yang lost atau ada plot apa ya, whole plot ya, plot hole dari si story yang ada di si environment ini. Itu kuncinya. Oke, terima kasih Anser, silahkan. Nah, berikutnya saya sudah mengaktifkan bentar, saya buka dulu LMS-nya. Kalau kalian lihat dengan baik, itu saya sudah aktifkan tugas untuk product requirement. Kalian sudah mulai bisa isi. Oke.
Sebentar. Aduh, malah error. Sebentar ya. Ah, wait a minute. Saya share screen dulu sebentar. Nah, ini ada dokumen kedua yang kalian akan isi selama 2 minggu ke depan. Biasa, polanya sama. Artinya kalian, saya berikan waktu 2 minggu. Kalian isi. Kemudian minggu depan kita akan bahas bersamaan dengan kita membahas materi baru. Kemudian nanti kita akan mulai nilainya di minggu keduanya, seperti itu. Di formatnya selalu itu ya. Jadi kalian bisa nantinya nimpa lagi kalau misalnya dianggap harus perlu revisi dan seterusnya. Inti dari product requirement ini artinya menuliskan kebutuhan yang kalian tangkap. Nah, cuman kan kalian itu harus tahu dulu proses bisnisnya supaya kalian nanti bisa dapat ini. Nah, jadi dokumen ini memang dilakukan setelah kalian mengisi dokumen bisnis seperti itu. Nah, di sini karena kita orientasinya pakai Scrum, maka si kebutuhan fungsionalnya nanti setelah kita temukan di sini, di user problem-nya, kita template-nya bukan lagi pakai template yang lain-lain, tapi kita pakai namanya user story. Nah, user story ini kan sudah saya kasih panduan di Scrum ya, waktu itu. Nah, kalian bisa lihat nanti kebutuhan fungsinya ya adalah yang ini. Ini kebutuhan fungsi sebetulnya. Dan yang lain-lain. Nah, ini sudah ada contohnya. Saya kasih sengaja memang yang sudah ada contohnya biar kalian nanti dapat gambaran seperti itu. Walaupun jangan nanti dijadikan jangan dijadikan panduan mentah. Ya kalian pakai bruk aja langsung seperti itu, nggak boleh. Kalian banyak bertanya ke saya. Nah, kalian silakan coba dulu untuk mengisi. Nanti yang tidak perlu diisi, silakan tanyakan ke saya. Itu aja dulu intinya. Minggu depan kita masuk ke materi yang berikutnya. Saya tunjukkan materi berikutnya biar kalian nanti bisa belajar. Sekarang sudah minggu ke-6 ya, jadi nanti minggu depan minggu ke-7, lalu kita UTS dulu. Sebentar. Nah, di sini sudah ada analisis kebutuhan perangkat lunak. Saya kasih overview-nya, kalian pahami gambar ini. Dan sebelumnya saya juga sudah punya video di tahun lalu di YouTube saya. Jadi silakan kalau kalian pengen tahu penjelasan dari gambar ini, itu sudah ada video di tahun sebelumnya. Kalian tinggal lihat saja, walaupun nanti juga akan saya rekam lagi ya ketika bersama dengan kalian. Lalu yang langkah pertamanya kita akan data modeling dulu yang ini nih. Yang warna biru ini. Dan ini sudah saya sajikan materinya di analisis kebutuhan data. Jadi kalian tinggal lihat saja, ini prosesnya urutannya seperti apa. Nah, yang kalian belajar dengan dosen basis data kalian kan cuma relational model dengan normalisasi. Nah, nanti akan ada bentuk-bentuk lain seperti document based, object oriented, database, dan seterusnya. Nah, itu silakan saya sudah sajikan juga dokumen-dokumennya di sini. Jadi makin banyaklah kalian bertanya dan seterusnya. Itu untuk persiapan minggu depan. Untuk minggu ini tidak ada challenge, karena challenge-nya adalah ya kalian melakukan revisi. Revisi terhadap proses bisnis yang tadi sudah di-review beberapa. Yang tidak sempat ter-review, atau memang tidak mau di-review, ya silakan. Kalau memang merasa itu ada kesalahan, diperbaiki, lalu kalian kumpulkan ulang dokumennya. Tinggal ditimpa aja. Jadi nanti kalian tinggal upload lagi, dan file lama pasti nanti akan tertimpa dan hilang. Itu aja intinya. Oke, kalau dari saya, untuk minggu ke-6, ya ini selesai materinya. Minggu depan kita akan bahas analisis kebutuhan secara umum dulu, baru masuk ke analisis kebutuhan data, sembari nanti kita akan coba simulasi review untuk yang dokumen tadi, product requirement. Jadi minggu depan belum dinilai untuk product requirement. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup mata kuliahnya? Apakah penjelasan yang saya sampaikan sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami, bisa, Pak. Sudah jelas. Oke. Setelah mengerjakan challenge yang kemarin juga makin tergambar ya proses bisnis ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, sip. Untuk minggu sekarang tidak ada challenge karena belum ada materi baru. Jadi challenge-nya ini aja dulu.
Minggu depan ya ada challenge nanti, biasa seperti yang sebelumnya. Entah pilihan berganda, entah esai atau segala macam, tapi intinya tentang si materi yang dihadapi di hari itu. Oke, dengan ini berarti sudah bisa saya tutup mata kuliahnya. Terima kasih sudah mau cukup lama bertahan di kelas saya ini untuk dengerin review. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi